Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudzam Rafa Ismail. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, kelas B, kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari nomor 1, yakni vesikel pinositotik. Vesikel atau kantung bermembran kecil yang terbentuk di dalam sel untuk membawa cairan ekstraseluler dan zat-zat terlarutnya masuk ke dalam sel melalui proses pinositosis atau minum sel. Fungsi dari vesikel pinositotik yakni pertama penyerap nutrisi dan cairan, lalu transportasi zat terlarut dari ekstraseluler ke dalam sel, lalu mentransfer imunoglobulin dari ibu ke janin. Lalu yang kedua, lisosom. Lisosom organel berbentuk bulat yang dikelilingi membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsi dari lisosom menghancurkan partikel yang masuk ke dalamnya atau disebut proses endositosis. Lalu yang kedua, penghancuran organel sel yang telah rusak, proses autofagi. Lalu yang ketiga, penghancuran bagian tubuh yang sudah tidak digunakan atau disebut proses autolisis. Lalu yang bagian ketiga, penjelasan yang ketiga, vesikel Golgi. Sebuah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dari aparatus Golgi. Fungsi sebagai kantung untuk mengangkut dan menyalurkan protein dan lipid dari aparatus Golgi ke berbagai bagian sel. Lalu ada pembentukan lisosom. Lalu penjelasan yang keempat, retikulum endoplasma kasar. Jaringan organel yang ditempeli ribosom sehingga memberikan tekstur kasar dan membentuk seperti labirin. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar, tempat sintesis dan menampung protein. Lalu yang kelima, penjelasan yang kelima, retikulum endoplasma halus. Berbeda dengan retikulum endoplasma kasar, ini tidak ditempeli ribosom. Jaringan membran tubular tanpa ribosom dipertemukannya sehingga disebut halus. Fungsi dari retikulum endoplasma halus, tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, lalu detoksifikasi racun, menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Lalu penjelasan yang keenam, membran sel. Bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak atau lipid dan protein, lipoprotein. Berfungsi melindungi bagian dalam dari sel, mengatur keluar masuknya zat, penerima rangsangan dari luar sebagai tempat keluar masuknya reaksi kimia. Lalu penjelasan yang ketujuh, mitokondria. Organel sel yang disebut pembangkit tenaga, mempunyai dua membran bentuk oval, menghasilkan energi, berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP, lalu mengatur kematian sel dan memproduksi panas untuk menjaga suhu tubuh. Lalu penjelasan yang ke-8, aparatus Golgi. Organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Berfungsi memodifikasi, menyortir dan mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dikeluarkan dari sel. Lalu penjelasan yang nomor 9, nukleus. Inti dalam sel nukleus yang berisi RNA dan DNA sebagai tempat sintesis dan perakitan ribosom yang
selanjutnya bertanggung jawab dalam pembentukan protein, penggunaan RNA. Lalu penjelasan yang ke-10 sama dengan penjelasan nomor 9. Lalu yang penjelasan ke-11, sentriol, organel sel berbentuk silinder kecil yang terbuat dari mikrotubulus, banyak ditemui di sel eukariotik, berfungsi mengarahkan kromosom saat pembelahan sel, lalu membentuk struktur silia dan flagella 12. Lalu penjelasan yang ke-12, mikrotubulus, tabung berongga mikroskopis yang terbentuk dari protein tubulin merupakan komponen utama sitoskeleton. Kerangka sel yang mempertahankan bentuk sel, berfungsi melindungi sel, memberikan bentuk sel, berperan dalam pembentukan flagella. Lalu yang ke-13, penjelasan yang ke-13, sitoplasma, berupa cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya yang berada di antara membran sel dan nukleus, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dan sumber bahan kimia sel. Yang terakhir, penjelasan nomor 14, ribosom, organel sel yang berukuran kecil tidak bermembran yang berfungsi sebagai mesin untuk sintesis protein, berfungsi sebagai mensintesis protein dari asam amino dan penerjemah kode genetik. Sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya, dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.